Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jumpa lagi dengan saya Kep Ridwan, founder SKDH Sadar Kaya Dunia Akhirat, CEO PT Uber Sadar Kaya dan usaha bersama Barokah. Tips menyikapi dan menghadapi pinjaman online ilegal. Sudah terbukti approve A1 pengalaman warga SKDA. Gagal bayar di pinjol ilegal sudah pasti DC akan mengirim SMS berupa tagihan ke kontak darurat kita. Kemudian DC akan chat kita dengan ancaman akan sebar data. Kita jawab aja, Mas DC yang budiman. Insya Allah saya akan bayar jika dana sudah ada dananya. Saat ini saya belum ada dananya. Saya usahakan semaksimal mungkin ya. Tapi jika Mas DC-nya sekali saja sebar data atau telepon dan nagih di luar kondar saya, maka maaf saja Mas, sebar data itu saya anggap ilegal Mas, dan saya anggap lunas. Tinggal pilih, Mas pilih mau dianggap lunas atau dibayar walau agak telat. Kata-kata ini bertujuan menggertak DC agar tidak melakukan sebar data. Tapi pada umumnya mereka akan tetap melakukan sebar data. Maka yang harus kita lakukan adalah segera lakukan tindakan antisipasi dengan mengkondisikan seluruh kontak data kita dengan SMS Blast atau dengan WA. Kita punya contohnya. Perbaiki komunikasi dengan orang sekitar dalam keluarga, tempat kerja, teman kerja, bos Anda, juga orang sekitar rumah kita. Bicaralah jujur apa adanya kepada mereka bahwa kalian sedang bermasalah dengan pinjaman online ilegal dan siap menghadapi semuanya dan mohon doanya. Minta bantuan kepada mereka menjadi tim support kalian. Minta pengertian kepada mereka. Jika ada DC hubungi mereka, tolong abaikan saja. Cuekin total atau bilang saja gak ada urusan. Jika telepon saya lagi akan saya laporkan. Atau suruh mereka langsung ngeblokir WA-nya. Saya biasa tuh. Di kan nomor saya kan kemana-mana. Setiap hari ada 50 teleponan. Saya blokir. Kalau bisa cuekin aja total sampai kapanpun. Nah, untuk kalian yang memang belum ada dananya, ketika dia saya telepon atau chat, bisa jawab sekali seperti nomor satu di atas. Jika kalian punya uang, langsung bilang Mas DC, saya hanya punya uang segini. Jika mau, saya bayar sekarang sebagai pengurang pokok saya. Kalau nggak bisa, ya terpaksa saya bayar aplikasi sebelah. Mohon pertimbangkan ikhtiar baik saya ini. Kalau bisa itu di chat ada di WA-nya sehingga Anda bisa jadi bukti di screenshot sama Anda. Jika DC sudah mulai marah-marah, abaikan saja screenshot percakapan kasarnya lalu langsung blokir dan laporkan nomor WA mereka itu ke blokiran mereka di WA kita. Begitu terus usahakan agar tidak terlalu sering berinteraksi dengan DC karena akan mengakibatkan percakapan teror di luar batas. Akan muncul kata-kata kasar juga ancaman dari DC yang itu menyebabkan bagi Anda yang gak kuat mental akan stres. Bahkan sampai dibuatkan WA grup donasi. Jika sudah demikian, kalem aja, cukup tanyakan saja. Masnya siapa, namanya, aplikasinya apa, kantornya di mana, alamat jelas serta email yang mana, ada surat izin enggak. Saya punya identitas dan alamat jelas, Mas. Saya tidak lari dari tanggung jawab. Jika memang benar ada tagihan saya, Masnya bisa datang ke alamat saya. Cukup itu aja jawaban kita ke DC. Dan pastikan dan keluar dari WA grup mereka itu. Step by step di atas, cara paling efektif untuk pinjol ilegal adalah cuekin oleh kalian dan tim supporter kalian yaitu Kondar dan seluruh kontak data sampai waktu tertentu. Apalagi kalau mereka sudah lakukan sebar data. Karena kalau kalian layani sekali saja,
Mereka akan terus melakukan teror terus menerus. Mereka akan lakukan teror tersebut terus menerus selama sebulan lebih, tergantung amal perbuatan masing-masing sob. Ketika kita cuekin yang ilegal itu, kita bisa fokus pada tagihan hutang lainnya dan juga pada pekerjaan kita. Intinya gini, yang ilegal itu sangat mudah sekali karena tidak ada standing legal standingnya. Mereka ke jalur Pirdata pun itu percuma gitu. Kenapa mereka yang salah gitu? Malah mereka yang dibubarkan nantinya. Setidaknya kita bisa buying time atau ulur waktu pending bayar karena mereka sudah sebar data. Kelak mereka yang akan menawarkan diri minta dibayar berapapun. Jika sudah pada penawaran ini, pastikan selalu berhati-hati. Pastikan yang nagih kalian itu DC aplikasi mereka, dan juga buatkan mereka, suruh buat surat pernyataan tertulis dari mereka, dan pernyataan tidak akan sebar data dan tidak akan menggunakan data kita lagi. Karena sekarang ini marak juga oknum tertentu berpura-pura menjadi DC yang enggak jelas. Pastikan semuanya buat aman buat kalian. Dan kalau bisa bayarnya sampai 3 kali, memastikan di aplikasinya memang turun. Kadang-kadang mereka tidak mau. Kalau udah yakin, pertama aplikasi langsung kelihatan turun, kedua turun, ketiga turun, ketika habis ya baru selesai gitu. Atau kalau enggak mereka harus buat surat pernyataan. Beberapa bulan kemudian, DC pinjol ilegal akan mencoba menghubungi kalian lagi dengan pola yang sama. Kalau mau simpel diri ya cuekin aja lagi. Karena kalau direspon sekali aja mereka langsung nyerang dan teror kalian lagi. Demikianlah tips untuk pinjol ilegal dari rekan-rekan warga yang sudah terbukti jalan ini, warga SKDA. Selalu terus bertobat dari riba, perbaiki ibadah, sholat 5 waktu on time, juga sholat sunnahnya, perbanyak bersolawat, beristighfar, bersedekah, walau hanya sedekah senyum dan ilmu. Kita saling mempermudah di SKDA. Perbaiki komunikasi dengan keluarga, istri, suami, anak-anak, dan orang sekitar kita. Jadilah pribadi baru yang lebih baik dan dari kemarin, dan bismillah kita bisa atasi ini semua. Semangat sob. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Kalau mau belajar tentang bisnis mikro, pasang aplikasi Uberpay di ini Anda. Kalau masih pusing juga, Anda masuk ke WA grup saya 0815575004 kali, ikuti petunjuk gratis. Kalau nanti suatu saat Anda mau jadi UKM, kehilangan pekerjaan, ayo kita jadi resellernya mitra Uber gitu. Dan itu tanpa modal, nggak ada barang kita siapkan seperti itu. Karena alhamdulillah kami sudah dipercaya oleh beberapa importir dan juga produsen di Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.